Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yaitu kelompok BF Skinar ingin mempresentasikan resensi film yang berjudul The Social Network, yang beranggotakan saya Nadia Zara dan dua rekan saya Sofura Auliauranita dan Heni Aprianti. Next. Di sini kita akan membahas tentang film, sinopsis film, analisis kaitannya dengan teori komunikasi, kelebihan film dan kekurangan film beserta kesimpulannya. Next. Tentang film, di sini genrenya drama, sutradaranya David Fincher, durasinya 190 menit, tayangnya 1 Oktober 2010. Tokoh yang memainkan adalah Rooney Mara sebagai Erika, lalu ada Jesse Eisenberg sebagai Mark, lalu ada Andrew Garfield sebagai Eduardo, Justin Timberlake sebagai Sean Parker, lalu ada Armie Hammer sebagai Tyler Winkles atau Cameron Winklevoss. Next. Sinopsis film. Mark Zuckerberg, mahasiswa Harvard, menciptakan sebuah situs di jaring sosial populer bernama Facebook. Tapi ia digugat oleh dua saudara kembar yang mengklaim bahwa ia telah mencuri ide mereka membuat Facebook. Next. Lalu di scan ini, Mark berkomunikasi dengan pacarnya, yaitu Erika. Terkait beberapa hal, meskipun endingnya mereka putus, Mark meminta bantuan pada Eduardo untuk meminta hitungan algoritma Eduardo untuk menilai daya tarik pada perempuan sarjana dari Harvard. Film drama yang dirilis pada tahun 2010 ini yang bercerita tentang pendiri situs web, jejaring sosial Facebook. Film The Social Network disutradarai oleh David Fincher dan dibintangi oleh Rooney Mara atau Erika, Jesse Eisenberg, Mark, dan lain-lain. Next. Selanjutnya di sini berita tentang Mark yang berhasil menembus sistem keamanan kampus pun tersebar dengan cepat di kalangan mahasiswa. Tak terkecuali oleh Cameron dan Tyler dan satu temannya yaitu Divya. Akhirnya mereka bertiga mengajak Mark untuk bergabung dengan mereka untuk menciptakan Harvard Connection, di mana dalam situs ini pengguna disediakan halaman untuk pengguna sendiri, ketertarikan, bio, teman, dan gambar. Meski sempat dibandingkan dan menyindir ide mereka bertiga, namun akhirnya Mark menerima ajakan untuk bergabung menciptakan Harvard Connection. Akan tetapi meski Mark sudah menyatakan bergabung untuk menciptakan Harvard Connection, ia justru lebih fokus pada proyek pribadinya yaitu sebuah situs di jaring sosial yang diberi nama The Facebook. Namun dalam The Facebook masih banyak ruang kosong sehingga masih sedikit yang menggunakan situs ini. Pada suatu hari, Dustin mendatangi Mark dan bertanya mengenai hubungan atau status seorang mahasiswi yang satu kelas dengan Mark. Atas perbincangan tersebutlah, Mark mendapatkan ide untuk menambah fitur pada The Facebook, seperti status hubungan dan ketertarikan seseorang. Setelah menambah fitur-fitur tambahan untuk The Facebook, Mark meminjam email milik Eduardo karena email Eduardo tersambung kepada Phoenix Club, yang memungkinkan untuk mengirim email ke semua akun. Akhirnya situs The Facebook diluncurkan. Selanjutnya, setelah Divya yang mengetahui akan peluncuran The Facebook, langsung memberitahu hal tersebut kepada Cameron dan Tyler akan perbuatan Mark yang dituduh telah mencuri ide mereka. Bahkan mereka bertiga berencana menuntut Mark secara hukum atas perbuatannya tersebut. Awal mulanya keanggotaan The Facebook dibatasi hanya untuk mahasiswa Harvard saja, dan pada bulan pertama peluncuran situs ini, lebih dari setengah mahasiswa terdaftar dalam situs ini. Agar The Facebook lebih dikenal lagi, para pendiri Facebook yaitu Mark sebagai founder, Eduardo sebagai co-founder, Dustin sebagai programmer, dan Chris sebagai pelabitas, berencana untuk melakukan ekspansi ke Stanford,
Colombia dan Yale. Saat pertemuan ini, Sen menceritakan kisahnya yang bagi Mark sangatlah menarik, sehingga pembicaraan menjadi serius ketika Eduardo tidak setuju dengan pikiran Sen. Sen mengajak beranjak karena obrolan sudah selesai dan menyarankan kata kepada The Facebook dihapuskan dan hanya Facebook. Dari situlah Facebook semakin berkembang dan dikenal banyak orang dari kalangan universitas. Namun, ketika Mark mengajak ajakan Sen memindahkan perusahaan selama musim panas, Eduardo tidak setuju dengan pilihan itu karena merasa bahwa dia juga punya hak untuk Facebook. Karena pada saat itu Eduardo sedang magang sehingga tidak mungkin untuk pulang pergi New York, California. Kemarahan Eduardo semakin memuncak ketika dia minta datang ke kantor baru Facebook dan diminta untuk menandatangani dokumen tentang kepemilikan saham yang berisi bahwa saham milik Eduardo dicairkan. Kemarahan Eduardo pun tidak sampai situ, sehingga Eduardo membawa masalah tersebut ke ranah hukum, dan pada saat itu juga Facebook mendapatkan 1.046.000 pengguna. Dari hasil persidangan, akhirnya Winflesh bersaudara menerima $65 juta penyelesaian dan perjanjian menjaga rahasia, serta Eduardo Saverin menerima jumlah yang tidak diketahui untuk penyelesaian dan namanya dikembalikan di kepemimpinan Facebook sebagai co-founder. Next. Scan di samping menunjukkan sistem komunikasi interpersonal menurut Burgon dan Böckner tahun 2002. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain sehingga tindak balas dan evaluasinya memerlukan orang lain. Mark berkomunikasi dengan pacarnya, Erika, terkait beberapa hal meskipun endingnya mereka putus. Mark meminta bantuan pada Eduardo untuk meminta hitungan algoritma Eduardo untuk menilai daya tarik para perempuan sarjana dari Harvard. Next. Menurut Bergen and Hafner tahun 2002, komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Sebelum menyampaikan sesuatu, ia akan melakukan perenungan untuk membangun gagasan, ide, pesan, atau informasi yang akan disampaikan. Contohnya, saat Mark ingin menyampaikan rasa sakit hatinya karena Erika memutuskan hubungan mereka. Mark menulis semua itu melalui blognya sebelum akhirnya Mark membuat face mesh atau cikal bakal Facebook yang membuat foto para gadis Harvard dan memungkinkan pengunjung untuk mengklik foto siapapun yang mereka anggap seksi dan menarik. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan antara beberapa orang dalam suatu kelompok atau tim. Menurut Jalaluddin Rahmat, tahun 1994 ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keaktifan kelompok. Satu yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok yang terlalu banyak cenderung akan menggiring komunikasi kelompok ke arah yang tidak produktif. Namun, apabila ukuran kelompok terlalu sedikit, komunikasi sering miskin akan ide dan gagasan. Seperti scene saat Winklevoss bersaudara dan rekan bisnisnya di Field bertengkar karena tidak memiliki ide untuk mengatasi masalah pencurian data mereka yang telah Mark curi. Next akan dilanjutkan oleh Sakura. Yang kedua yaitu jaringan kelompok. Komunikasi akan cenderung efektif apabila setiap individu dalam kelompok sudah mengenal cara baik satu sama lain. Seperti scan di mana Mark, Eduardo, dan kedua teman lainnya sedang berdiskusi tentang pembuatan facemask.com. Yang ketiga yaitu kohesi kelompok. Faktor keberhasilan
yang berhubungan dengan keharmonisan hubungan antara anggota kelompok. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Sebuah komunikasi kelompok atau seumpama rapat akan berlangsung efektif jika moderator atau pimpinan rapat memiliki kemampuan untuk memimpin sidang. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator bersifat melembaga. Komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, tetapi kumpulan orang. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen. Heterogen yang artinya pengguna media itu beragam, umur, jenis kelamin, status sosial, dan kepercayaan. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa itu tidak ditunjukkan kepada satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan sistem komunikasi massa dan sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengendalian arus informasi. Mengendalikan informasi berarti mengatur jalannya pembicara yang disampaikan dan yang diterima. Pada komunikasi massa, seorang komunikator sulit untuk menyampaikan pesannya dengan reaksi komunikan. Yang kedua, umpan balik. Umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali ke penerima ke sumber, memberi tahu sumber tentang reaksi penerima, dan memberikan landasan pada sumber untuk memberikan reaksi selanjutnya. Yang ketiga, stimulasi alat indera. Dalam komunikasi massa, stimuli alat indera tergantung pada media massa yang digunakan. Yang terakhir yaitu proporsi unsur isi dengan hubungan. Dalam komunikasi massa lebih menekankan isi pesan dibandingkan dengan hubungan yang terjadi pada saat proses berkomunikasi berlangsung. Dengan kata lain, dalam komunikasi massa lebih menekankan apa yang menjadi isi pesan dibandingkan bagaimana menyampaikan pesan tersebut berlangsung. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Heni Apriani. Kesimpulan dari film ini, sebagai seorang programmer, apalagi sebagai seorang founder dari sebuah raksasa jejaring sosial bernama Facebook, tentu banyak pengorbanan yang harus dilalui. Perjalanan seorang Mark Zuckerberg yang berusaha keras demi mewujudkan impiannya tersebut tidaklah serta-merta dapat terbangun dengan sendirinya, tapi memerlukan proses yang panjang untuk mewujudkannya. Berkat usaha dan kerja kerasnya, akhirnya sampai saat ini Facebook menjadi situs jejaring sosial terbesar di dunia dengan 500 juta anggota di 207 negara yang bernilai 25 miliar dolar, dan Mark mendapat peringkat orang muda terkaya di dunia. Next. Kelebihan dari film ini adalah film ini menceritakan kegigihan seorang mahasiswa dalam menginovasi pemanfaatan teknologi di kala itu. Film ini mampu menjadi suntikan motivasi bagi para penonton. Dari segi komposisi warna dan pengambilan gambar, film ini cukup baik. Next. Kekurangannya adalah dialog antar tokoh terlalu cepat, sehingga penonton diharuskan dapat menelaah kata per kata yang dimaksudkan karena bahasa yang digunakan kurang komunikatif. Selain itu, permasalahan yang ditampilkan dan setting terkesan diam di tempat atau monoton, sehingga dari awal sampai akhir tidak ada kesan yang, wah, akhir yang terkesan menggantung juga menjadi kekurangan dari film ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Kalau tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.